Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat sekali pada hari ini ya. Kalian sangat antusias sekali mengikuti pelajaran ibu pada hari ini. Hari ini masuk semua anak-anak? Masuk, Bu. Alhamdulillah, ingat ya. Ada yang tahu ini anak-anak? Berita kasus korupsi, Bu. Iya, benar sekali. Ini adalah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kemarin Ibu membaca sebuah artikel dari kompas.com bahwa kasus korupsi Asabri Kejagung periksa 2 saksi. Sangat memalukan bukan anak-anak? Iya, Bu. Ya, ini sangat memalukan sekali. Nah, dari berita ini, ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap kasus korupsi? Saya, Bu. Oke, Wahyudi dipersilakan. Menurut saya, korupsi adalah tindakan yang tidak baik dan merugikan semua pihak, termasuk rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena para koruptor sudah memakan uang rakyat Indonesia. Seharusnya sebagai muslim kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah berlomba-lomba mencuri harta kekayaan dengan jalan yang tidak benar. Baik sekali tanggapan dari Wahyudi. Kemudian setelah kasus korupsi ini diberikan tanggapan, adakah anak-anak yang ingin memberikan solusi dari kasus korupsi tersebut? Saya, Bu. Oke, baiklah Mbak Windy, dipersilakan memberikan solusi terhadap kasus korupsi ini. Saya, Bu. Oke, baiklah Mbak Windy, dipersilakan memberikan solusi terhadap kasus korupsi ini. Jadi menurut saya solusi dari kasus korupsi ini adalah 1. Meningkatkan ilmu agama atau pemahaman nilai-nilai agama secara menyeluruh. 2. Memberikan kajian kepada para pejabat negara pada setiap bulan bahkan setiap minggu. 3. Pihak KPK harus selalu memantau pergerakan para pejabat pemegang kekuasaan. 4. Menegakkan hukum dengan adil di Indonesia agar para koruptor jera dengan perbuatannya. Baik sekali solusi dari Mbak Windy. Selanjutnya anak-anak, tanggapan solusi sudah diberikan oleh anak-anak pada hari ini. Kemudian apa sih kaitan dari kasus tersebut terhadap materi kita pada pagi hari ini? Itu yang pertama, anak-anak dapat memahami kandungan Quran Surah Al-Ma'idah, Quran Surah Az-Zumar, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kemudian Ibu akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ibu membacakan terlebih dahulu, nanti anak-anak yang mengikuti ya. Anak-anak buka Al-Qurannya. Ibu akan membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Wa rasuluhu wal mu'minun. Wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wa
Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, semua sadaqallahul azim. Nah, jadi anak-anak, Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini berisi kandungan. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menyuruh anak-anak untuk mencari isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Siapa yang bisa menjelaskan apa kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini? Saya, Bu. Baik, dipersilakan kepada Wahyuni untuk membacakan kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Quran Surat At-Taubah ayat 105 memiliki 3 kandungan. Yang pertama yaitu mengajarkan kita untuk bekerja keras, tetapi kerja keras tersebut didasari untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengharuskan kita untuk selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengingat kewajiban kita sebagai umat muslim kepada Allah seperti sholat, mengaji, dan ibadah lainnya walaupun kita sudah bekerja keras. Iya, benar sekali. Kandungan Quran Surah At-Taubah itu ada 3 kandungan. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita membacakan Quran Surah At-Taubah 105 tersebut, Ibu punya beberapa kasus lagi, yaitu tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas ini, anak-anak membuat mind mapping, supaya nanti jelas alur pembelajaran kita mau kemana. Anak-anak buat seperti apa tadi? Buat bagaimana cara menanggapi kasus ini, kemudian bagaimana mencari solusi terhadap kasus ini, dan kemudian anak-anak simpulkan sendiri apa permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ibu akan membentuk kelompok. Jadi kelompok pertama, silahkan untuk membentuk kelompoknya. Ayo, dipersilakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil mind mapping pada tugas Ibu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Guru tadi mengenai kasus korupsi dana COVID-19. Pertama yaitu tanggapannya yaitu seharusnya dana COVID untuk masyarakat miskin. Kemudian solusi yang bisa diberikan yaitu hukum yang ada di Indonesia harus lebih adil supaya para koruptor jerah. Nah, baik sekali. Tadi presentasi dari kelompok 1, kita berikan aplaus. Duduk untuk itu kelompok 1. Jadi anak-anak, dari awal kita belajar sampai akhir ini, adakah yang ingin ditanyakan dari kasus ini dan apa materi pelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Anak-anak sudah mengerti tentang pelajaran hari ini? Alhamdulillah jika anak-anak sudah mengerti dan memahami tentang materi pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah penilaian kepada anak-anak sebatas mana anak-anak mampu memahami materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Anak-anak nanti kerjakannya di rumah saja. Ini sebagai PR. Kemudian setelah minggu depan, anak-anak kumpul lagi kepada Ibu. Nanti akan Ibu nilai secara langsung di kelas. Jadi anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di depan anak-anak belajar tentang bab 3 tentang etos kerja ya. Tapi anak-anak sebelumnya mempelajari ini terlebih dahulu supaya nanti jelas ke depannya. Baiklah, kita tutup pembelajaran pagi hari ini. Ayo, ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa
sabri. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.